2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini, para peserta LDKS kelas 7 dan kelas 8? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan LDKS virtual hari kedua dengan saya Bu Mei dengan materi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Baik, sebelumnya saya ingin mengenalkan pada kalian khususnya yang kelas 7. Kalau yang kelas 8 saya kira sudah bukan hal yang asing lagi ya. Kelas 7, kalau Bu Mei bilang semangat pagi, kalian menjawab pagi gitu ya di rumah masing-masing. Kemudian Bu Mei bilang Spendusa, kalian bilang jaya gitu ya. Semangat pagi, pagi, Spendusa jaya. Silahkan kalian jawab di rumahnya masing-masing dengan penuh semangat. Baik, bisa dimulai? Yuk, semangat pagi, pagi gitu ya. Spendusa jaya. Baik, hari ini saya akan sharing dengan kalian tentang ADART OSIS. Bagi yang kelas 7 mungkin baru mengenal bahasa ini ya. Apa sih ADART OSIS? Mungkin juga kalian sudah ada yang pernah mendengar tapi tidak tahu artinya. Baik, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS ya, atau yang biasa disebut dengan ADART adalah sebuah pedoman atau panduan untuk menjalankan kegiatan keorganisasian dalam organisasi siswa intrasekolah ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Sebetulnya banyak sekali ADART itu, ada beberapa pasal tapi tidak perlu saya sampaikan semua. Nanti soft copy dari materi ini akan saya share di grup calon pengurus OSIS. Jadi hanya hal-hal yang penting saja yang akan saya sampaikan pada kalian. Baik, di dalam anggaran dasar OSIS terdiri dari 6 bab. Ya, 6 bab itu apa saja? Bab yang pertama terkait dengan nama, waktu, dan tempat kegiatan. Namanya apa? Jelas, namanya itu OSIS. Tempat kegiatannya di mana? Di SMP Negeri 21 Surabaya, Jalan Jambangan 4. Itu ya tentang bab 1. Kemudian bab 2 tentang azas, tujuan, dan sasaran. Silahkan nanti bisa kalian baca sendiri ya, tidak sulit. Kemudian bab 3 tentang keanggotaan dan kewajiban anggota. Berikutnya bab 4 tentang hak dan kewajiban anggota. Kemudian bab 5 tentang perangkat OSIS ya. Ini yang perlu saya sampaikan pada kalian. Tentang perangkat OSIS, terdiri dari apa saja sih perangkat OSIS itu? Jadi perangkat OSIS itu terdiri dari ada pembina OSIS, ada perwakilan kelas, ada pengurus OSIS gitu ya. Kemudian pembina terdiri dari siapa saja? Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada bapak ibu guru pembina OSIS ya. Nanti selama berkegiatan baik secara virtual maupun tatap muka, kalian akan didampingi oleh Bapak Ibu yang sudah diberikan tugas oleh kepala sekolah menjadi pembina OSIS di SMP Negeri 21 Surabaya ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian yang penting yang harus kalian ketahui, di dalam OSIS ada yang namanya BPH atau Badan Pengurus Harian ya, terdiri dari 7 siswa terpilih melalui seleksi tahapan
pemilihan pengurus OSIS ya. Jadi mulai tahap pendaftaran, kemudian tahap penyampaian visi dan misi, tahap tes pengetahuan OSIS, kemudian pembuatan portofolio gitu ya, kemudian tes wawancara dan seterusnya. Yang pertama di BPH itu ada pengurus inti. Pengurus inti itu terdiri dari satu ketua OSIS ya, ketua OSIS satu, yang kedua wakil ketua satu, yang ketiga wakil ketua dua, kemudian sekretaris, wakil sekretaris satu, bendahara, dan wakil bendahara. Jadi ada 7 siswa yang nanti akan menjadi penggerak ya kegiatan pada organisasi siswa intrasekolah di SMP Negeri 21 Surabaya. Kemudian dalam menjalankan tugas, ke-7 siswa ini akan dibantu oleh 10 sekbid. Ya, sekbid itu singkatan dari sekretaris bidang ya kegiatannya masing-masing. Mari kita mengenal 10 sekbid yang ada di kepengurusan OSIS ya. Yang pertama, sekbid 1, namanya sekbid keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di sini ada sekbid kerohanian Islam dan sekbid kerohanian Kristen. Ya, nanti saat pelantikan akan saya sampaikan siapa nama siswa yang bertugas pada kepengurusan OSIS ini, termasuk di dalam sekbid-sekbidnya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, tentang sekbid pembinaan budi pekerti dan akhlak mulia. Ya, berikutnya sekbid ketiga kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Sekbid keempat pembinaan prestasi akademik, seni dan atau olahraga sesuai dengan bakat dan minat siswa. Sekbid kelima tentang pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Berikutnya sekbid keenam adalah sekbid pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Sekbid ketujuh pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiverifikasi. Kemudian sekbid 8 pembinaan sastra dan budaya, sekbid ke-9 pembinaan teknologi IT atau informasi dan komunikasi, Kemudian sekbid 10 pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Ya, saat pendaftaran pengurus OSIS lalu, kalian sudah mendaftarkan sesuai dengan kemampuan kalian milih apa. Waktu itu masih ingat ya, milih sekbid apa atau milih kepengurusan di bidang apa. Semua itu sudah kami rangkum dan kami analisa hasilnya dan akan kami umumkan saat pelantikan pengurus OSIS yang baru. Baik, berikutnya yang penting juga untuk wajib kalian ketahui ya, pada pengurus OSIS terutama ya, untuk ketua, tugas ketua. Apa sih tugas ketua OSIS ya? Tugas ketua OSIS diantaranya adalah seorang ketua OSIS harus mampu memimpin anak buahnya, memimpin organisasi itu, di leader, jadi manajernya OSIS gitu ya. Kemudian dibutuhkan di sini adalah ketegasan ya, kewibawaan, kecepatan dalam mengambil sebuah keputusan. Tentu saja berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Bapak Ibu pembina OSIS yang ada di SMP Negeri 21 ini. Kemudian tugas ketua berikutnya adalah mengkoordinir semua rapat pengurus ya. Jadi nanti ketika sudah tatap muka full ya, sudah menjadi kebiasaan yang baik, para pengurus OSIS di SMP 21 itu mereka mengadakan rapat OSIS setiap seminggu sekali
ya. Biasanya bisa jadi Sabtu pagi atau Senin sore sepulang sekolah dan lain sebagainya. Silahkan dibicarakan dengan timnya pengurus OSIS mau hari apa, seminggu sekali atau insidental sesuai dengan kondisional, maaf ya, kondisional sesuai dengan kondisi di sekolah. Berikutnya, tugas ketua OSIS berikutnya adalah menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh rapat pengurus. Kemudian memimpin rapat, menetapkan kebijakan dalam mengambil keputusan. Udah saya sampaikan tadi ya, berdasarkan musyawarah dan mufakat. Berikutnya, tugas wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Jadi, ketua OSIS itu memiliki 2 wakil, yaitu wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Apa tugasnya? Tugasnya jelas membantu ketua OSIS dalam apa? Boleh dalam menetapkan kebijakan, dalam mengambil sebuah keputusan ya, dalam mengkoordinir pengurus di masing-masing sekbid, mengkoordinir kegiatannya. Kemudian apalagi membantu menggerakkan roda organisasi OSIS sehingga kegiatan positif-positif seluruh siswa di SMP 21 sebagai anggota OSIS bisa dilaksanakan dengan baik ya. Itu beberapa tugas penting ketua dan wakil ketua OSIS. Berikutnya, tugas sekretaris. Apa tugas sekretaris itu? Di antaranya memberi saran kepada ketua dalam mengambil keputusan. Keren ya, memberi saran. Berarti seorang sekretaris itu harus cerdas karena harus mampu memberi saran kepada ketua OSIS dalam mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Kemudian mendampingi ketua dalam setiap rapat dan setiap kegiatan. Apa fungsinya? Untuk menjadi notulen ya, mengadministrasikan, mendokumentasi semua kegiatan OSIS gitu ya. Itu tugasnya sekretaris. Kemudian menyiapkan dan mendistribusikan serta menyimpan surat persuratan ya, serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Misalnya terkait hal ini, OSIS akan mengadakan sebuah kegiatan ya. Tugasnya sekretaris tentu saja koordinasi dengan ketua dan wakil ketua ya, adalah membuat proposal kegiatan ya, membuat proposal kegiatan. Setelah didiskusikan dengan ketua OSIS, wakil ketua OSIS, silahkan kemudian konsultasi dengan pembina OSIS terkait, misal acara atau kegiatan keagamaan peringatan Hari Raya Idul Adha ya, membuat proposal. Setelah jadi proposal, silahkan konsultasi dengan pembina OSIS Sekbid 1, misalnya Bapak Mukafi ya. Hasil konsultasi itu kemudian kita ke kepala sekolah untuk mendapat persetujuan. Ketika sudah disetujui, silahkan kegiatan itu dilakukan. Itu salah satu contoh SOP dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan. Setelah kegiatan selesai, tidak kemudian selesai begitu saja, masih tetap tugas sekretaris, yaitu apa? Membuat laporan kegiatan, gitu ya. Jadi sekretaris tugasnya cukup cerdas ya, harus cerdas, yaitu mengonsep kegiatan, membuat proposal, mendampingi ketua dalam setiap kegiatan, dan membuat sebuah laporan kegiatan. Intinya seperti itu, harus tertib administrasi. Itu tugas sekretaris. Kemudian selain sekretaris juga ada wakilnya ya. Jangan khawatir, waduh yang jadi sekretaris nanti, waduh tugasnya kok banyak ya. Nah, tenang saja, yang jadi sekretaris nanti juga memiliki wakil sekretaris. Tugasnya apa? Jelas, intinya membantu tugas sekretaris dalam tertib administrasi kegiatan keOSISan ya. Kemudian beralih kepada pengurus inti yang lain, yaitu bendahara. Apa sih tugas bendahara? Tugas bendahara adalah membantu, tugas bendahara adalah bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan atau pengeluaran
uang atau biaya yang diperlukan ya. Dalam hal ini tetap berkoordinasi dengan Bapak Ibu pembina OSIS atau tim kesiswaan di sekolah ini ya. Kemudian setiap ada pengeluaran, bendahara harus memiliki tanda bukti atau kwitansi uang itu dikeluarkan untuk apa, siapa yang menerima gitu ya. Kemudian menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Berkala itu boleh 1 bulan sekali ya. Biasanya yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya adalah sebulan sekali ya. Berikutnya, selain bendahara, tugas bendahara nanti juga akan dibantu oleh seorang wakil bendahara, diantaranya membantu bendahara dalam segala urusan yang terkait keuangan ya, termasuk membuat laporan keuangan setiap bulan. Itu tugas bendahara dan wakil bendahara. Kemudian tugas seksi-seksi. Tugas seksi-seksi itu bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sekbid 1 berarti tanggung jawabnya ya mengonsep, mengadakan kegiatan sampai membuat laporan ada kegiatan-kegiatan terkait Sekbid 1. Sekbid 2 ya seperti itu. Sekbid 3 dan seterusnya sampai dengan Sekbid 10 dengan catatan tetap berkoordinasi dengan pengurus inti. Saya sampaikan tadi ya, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga berkonsultasi dengan Bapak Ibu pembina OSIS dan tim kesiswaan. Baik, berikutnya bab 6 tentang masa jabatan dan bab 7 tentang penutup. Saya kira jelas, tidak perlu disampaikan, silahkan kalian baca sendiri ya. Berikutnya tentang anggaran rumah tangga OSIS ya. Anggaran rumah tangga OSIS adalah di sini terdiri dari 9 bab ya, ada 9 bab dan 17 pasal secara keseluruhan, umum dan mudah dipelajari. Silahkan nanti kalian baca sendiri-sendiri gitu ya. Yang ingin saya jelaskan lebih lanjut pada kalian adalah bab 6. Bab 6 ini tentang kegiatan, sebentar ya, tentang kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kenapa saya sampaikan dan penting disampaikan ya, seluruh pengurus OSIS baik yang berada di kepengurusan inti maupun kepengurusan sekbid ya, 10 sekbid yang sudah saya sampaikan, semua cabang seni maupun olahraga yang terdapat di dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 21 Surabaya ya. Karena kegiatan ekstrakurikuler nanti berada di bawah naungan kegiatan keosisan, harus saling bekerja sama. Misalnya saya mulai dari sekbid pertama. Sekbid pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Beberapa contoh kegiatannya diantaranya melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Misalnya saat tatap muka ada kegiatan sholat duhur berjamaah. Nah, salah satu tugas dari pengurus OSIS di Sekbid 1 yaitu membantu sekolah untuk mengondisikan sholat duhur berjamaah supaya berjalan dengan hikmat, dengan tertib gitu ya. Kalian harus menjadi contoh paling depan. Setelah wudhu ya, sebagian di depan memberi contoh, sebagian lagi atur ketertiban soft yang laki-laki, kemudian yang perempuan juga seperti itu. Itu salah satu contoh real kegiatan setiap hari yang dilakukan oleh para pengurus OSIS di Sekbid 1. Kemudian ada lagi
contoh kegiatan di Segbit 1, diantaranya memperingati hari-hari besar agama. Sudah saya sampaikan di awal, ada peringatan hari raya Idul Adha, ada peringatan 1 Muharram, ada peringatan Maulud Nabi dan seterusnya. Kemudian membina toleransi kehidupan antar umat beragama, ya. Di sekolah kita itu tidak hanya siswa itu tidak hanya beragama Islam, ya. Jadi ada yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, ya. Ada yang beragama Hindu. Kalau Buddha selama ini sepertinya belum ada. Nah, itu kita harus saling menghargai, gitu ya. Kemudian mengadakan kegiatan lomba yang bersifat keagamaan, ya. Berikutnya menyelenggarakan kegiatan seni yang bernafaskan keagamaan. Misalnya seni yang bernafaskan keagamaan apa ya kira-kira ya? Misalnya pada saat peringatan 1 Muharram boleh kalian mengadakan lomba seni nasyid, ya, menyanyikan lagu-lagu keagamaan. Berikutnya Segbit kedua, pembinaan budi pekerti atau akhlak mulia atau akhlak mulia, ya. Misalnya kegiatan yang dilakukan adalah membantu sekolah mengadakan upacara bendera, ya. Kegiatan lain adalah paskib, ya, melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Itu pasti ada upacara bendera, ya. Kemudian melaksanakan bakti sosial, ya. Kita insya Allah hampir setiap tahun itu mengadakan kegiatan bakti sosial, ya. Jadi para pengurus OSIS itu menghimpun, ada yang barang, ada yang uang, yang hasilnya itu nanti akan kita berikan di masyarakat sekitar maupun siswa di SMP Negeri 21 sendiri yang kurang mampu, ya. Masyarakat sekitar itu misalnya di beberapa yayasan panti asuhan, kemudian bapak-bapak yang menjaga rel kereta api, ya, dan seterusnya. Berikutnya kegiatan yang lain pada Segbit 2 yaitu mengadakan lomba karya tulis, mengikuti lomba-lomba paskib, kemudian karya ilmiah remaja dan seterusnya. Saya lanjutkan Segbit ketiga, kegiatan ini hanya contoh, silahkan, ya. Segbit kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara, diantaranya kegiatannya adalah membantu sekolah memfasilitasi siswa untuk melaksanakan kegiatan tata tertib sekolah. Misalnya mengadakan piket setiap hari itu ada pengurus OSIS yang melaksanakan piket, mulai dari gerbang sekolah menyambut sekolah, kemudian cek atribut sekolah, ya. Nanti kalau yang tidak lengkap atributnya, misalnya apa, silahkan dengan koordinasi dengan tim ketertiban atau Bapak Ibu pembina OSIS, gitu ya. Itu salah satu tugasnya. Kemudian melaksanakan karya wisata, lah ini asik sekali ya kegiatannya, ya, yang lama sudah belum bisa kita lakukan karena pandemi. Nah, semoga nanti tahun ini kita bisa melaksanakan karya wisata. Kalian menjadi panitianya, nanti dibantu atau di backup oleh Bapak Ibu guru pembina OSIS. Berikutnya pembinaan prestasi akademik seni dan atau olahraga sesuai bakat dan minat, ya. Contohnya adalah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran rela berkorban dengan jalan melaksanakan perbuatan amal untuk meningkatkan beban dan penderitaan orang lain. Hampir sama tadi dengan Segbit 2, ya, mengadakan kegiatan bakti sosial dan diberikan atau didistribusikan hasilnya kepada siswa yang kurang mampu atau masyarakat yang kurang mampu. Kemudian meningkatkan sikap hormat siswa terhadap orang tua, guru, dan sesama lingkungan di masyarakat. Kemudian Segbit kelima, pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, ya, kepekaan dan toleransi sosial dengan konteks masyarakat plural. Misalnya membentuk kelompok belajar berdasarkan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Mengomandani kegiatan 5K di sekolah ini, ya, kebersihan, keamanan, keindahan, gitu ya, dan seterusnya.
Kemudian melaksanakan latihan kepemimpinan siswa. Nah, seperti yang saat ini kita lakukan, kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKMS itu salah satu tugas dari Sekbid 5 ya, menjadi panitia LDKS dibantu oleh Bapak Ibu guru. Berikutnya Sekbid pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Nah, kemarin kalian yang merasa dirinya sudah mendaftar menjadi pengurus OSIS Sekbid kewirausahaan, silahkan nanti direalisasi ya, jangan sekedar mendaftar di awal kemudian dia menunggu perintah dari Bapak Ibu pembina OSIS. Tidak seperti itu. Silahkan kalian memiliki ide kreativitas apa, kemudian koordinasi dengan pembina OSIS, kalau itu baik silahkan dilakukan gitu ya. Kemudian Sekbid pembinaan kualitas jasmani dan seterusnya ya, salah satunya adalah menyelenggarakan kegiatan yang menumbuhkan kesehatan pada siswa itu sendiri. Contoh, mengadakan kegiatan senam pagi setiap hari Jumat atau secara bergantian kelas 7, 8, 9. Kemudian mengadakan kegiatan sarapan bersama di lapangan sekolah. Itu kalau sudah ketika baik yang sudah ada selama ini sudah dilakukan oleh para pengurus OSIS di SMP Negeri 21 ya. Kemudian menyelenggarakan beberapa macam lomba olahraga, misalnya melalui kegiatan-kegiatan kelas meeting setiap akhir semester. Setelah kalian melakukan penilaian akhir semester, silahkan segera membuat proposal bekerja sama dengan pengurus OSIS inti ya, membuat proposal kegiatan kelas meeting ya, dan koordinasi dengan pembina OSIS. Berikutnya pembinaan sastra dan budaya ya, ini hal-hal yang terkait dengan kesenian, kebudayaan. Salah satu contoh kegiatannya adalah meningkatkan daya cipta seni, mementaskan pameran berbagai cabang seni baik karya siswa maupun sekolah. Nah, jika tidak ada pandemi, Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu selalu mengadakan kegiatan pameran pendidikan setiap tahun, dan setiap sekolah itu harus mengikuti ya, termasuk kita dari SMP Negeri 21 Surabaya. Nanti para pengurus OSIS ya, juga Sekbid ini silahkan mengkoordinir kira-kira karya siswa apa yang akan ditampilkan pada pameran pendidikan tingkat kota. Itu kalau tingkat kota. Boleh juga kalian mengadakan pameran pendidikan tingkat sekolah, misalnya akhir semester sebagai rangkaian kegiatan kelas meeting, kalian bisa mengadakan pameran pendidikan di sekolah dengan menampilkan hasil karya siswa yang selama ini didapat oleh siswa itu sendiri, atau hasil karya lomba-lomba yang pengurus OSIS yang menjadi panitianya, kan pasti ada hasil karya lombanya. Silahkan itu dipamerkan pada kegiatan kelas meeting, misalnya seperti itu. Atau kalian silahkan boleh punya ide lain yang mungkin lebih kreatif ya. Kemudian pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya contoh kegiatannya mengikuti lomba-lomba terkait dengan kemampuan IT ya. Setiap tahun dari Dinas Pendidikan itu ada lomba membuat vlog ya, kemudian membuat video ya, tentang videografi dan seterusnya. Kemudian terakhir ya, Sekbid pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, contoh-contoh kegiatannya diantaranya silahkan anak-anak yang tergabung ya, para pengurus OSIS yang tergabung pada Sekbid bahasa Inggris ini, untuk tahun ini kami harapkan kalian lebih aktif untuk mengikuti kegiatan adakan oleh Dinas Pendidikan. Misalnya lomba storytelling, itu pasti ada setiap tahun dari Dinas Pendidikan, disiapkan mulai sekarang
Jadi nanti kalau sudah edaran dinas, langsung kalian sudah tidak perlu latihan-latihan lagi ya, tinggal sedikit-sedikit mungkin ya. Kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahasa Inggris, menggalakkan radio sekolah. Nah, ini selama ini di SMP 21 belum ada radio sekolah. Nah, pada kepengurusan OSIS kalian tahun ini, bahkan kalian nanti adakan menggalakkan radio sekolah atau dana yang berasal dari siswa selama mendapat persetujuan dari orang tua siswa masing-masing. Bab 9 tentang penutup ya, itu tadi anggaran tangga OSIS SMP 21 Surabaya tahun 2021-2022. Bila mana mungkin di dalam anggaran rumah tangga ada yang belum disebutkan, belum saya sampaikan dan dipandang perlu untuk dijadikan anggaran rumah tangga OSIS, rumah tangga OSIS di SMP Negeri 21 Surabaya. Demikian anak-anak penjelasan singkat tentang ADART OSIS. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan bekal kepada kalian untuk melangkah lebih maju, lebih semangat, lebih kreatif, lebih berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik di tahun 2021-2022 ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari saya. Tetap semangat di masa pandemi sesuai dengan tema LDKS kita ya. LDKS di masa pandemi tetap berprestasi. Spendusa Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.